Itu pokoknya ayo malu-maluin lulusan mana WHN, oh tak tunjuk gurunya siapa Bu Mufida, oh tak cewer ini ya. Ini tadi loh yang saya sebutkan gluteus atau glutea itu adalah pantat atau bokong lagi yo. Habis ini ya orang medis nggak ada bilang bokong gitu yo. Malu rere. Bu Bidan bilangnya bokong. Jadi ini merupakan gambar dari gluteanya si bayi atau si anak ya, si bayi atau neonatus. Dan ini merupakan bercak Mongol tanda lahir. Ada yang sebesar ini, ada yang hanya timbul di kedua sisi tapi sedikit-sedikit. Ada yang separuhnya, ada yang banyak seperti ini. Ada yang warnanya kebiruan, Dek, ya, ada kehitaman. Kemudian ya coklat agak tua. Nah, gitu ada. Bercak Mongol itu terdiri dari 3 tipe. Ada yang biasa, ekstensif, dan juga persisten. Makanya saya tadi bilang, kalau bercak Mongol itu bisa menghilang dalam waktu 1-2 tahun. Tapi lihat dulu ada yang ya. Nah, kalau ada tipe biasa atau biasa yang disebut dengan common ya, itu mengalami regresi. Ya, dia normal-normal aja dan dia nggak menimbulkan hal-hal negatif di dalam tubuh. Ekstensif atau extensive type yang mengalami regresi lambat. Biasanya dia menghilangnya itu lebih dari 2 tahun. Ya, ada juga yang persisten, ada yang menetap. Kayak nggak tahu punya anak saya itu sekarang sudah umur 3,5 tahun masih ada. Mungkin itu yang tipe persisten. Ya. Kemudian Mongol itu kenapa? Nah, lapisan ini ada di kulit, pigmentasi ada di kulit. Tidak diketahui dengan pasti, kemungkinan bisa terjadi karena faktor genetik. Ya, atau suku tertentu. Dia dari negara mana? Nah, itu biasanya ada keturunan-keturunan kayak gitu. Gejalanya yang kayak gimana? Ada pewarnaan beda ya terhadap kulit aslinya. Mungkin bisa disertai luka atau benjolan, ada yang tidak. Ya. Nah, daerah pigmentasi itu memiliki tekstur kulit yang normal ya. Jadi ya kayak kulit menyatu dengan kulit aslinya, hanya warnanya aja yang beda gitu. Areanya datar dengan bentuk yang tidak teratur. Bentuknya nggak teratur ya. Nah, tata laksananya harus diapakan kalau ada orang yang ada anak bayi lahir dengan bercak Mongol, bisa dengan tindakan konservatif. Kalau misal dia terganggu muncul di misal di daerah paha, misal dia mau pakai rok mini gitu ya, atau ada yang juga muncul di wajah ya, atau yang memang bisa dilihat, area yang memang bisa dilihat. Nah, itu biasanya ketika dewasa sudah mulai terganggu. Itu bisa dihilangkan dengan sinar laser. Hanya bisa dilakukan di rumah sakit dengan dokter spesialis ya. Nah, ini bisa cenderung menghilang atau tertutup oleh pigmentasi normal dalam usia 1 tahun pertama, sebagian besar usia 3-5 tahun ya. Kalau persisten ya akan tetap terus ada gitu ya. Diagnosanya biasanya ya cemas karena kan memang warnanya beda sama warna kulit asli ya Dek ya. Apalagi kalau nggak kelihatan, kalau di glutea mah nggak apa-apa, nggak kelihatan, ketutupan juga sama baju. Tapi kalau sudah terlihat, nah itu biasanya sudah mulai cemas kalau dia sudah beranjak dewasa ya, karena merasa berbeda dengan sekitarnya. Nah, perencanaannya bagaimana ketika ada pasienmu yang lahir dengan seperti itu? Health education, jelaskan pada orang tua, pada keluarga, bahwa hal tersebut itu bukan hal yang patologis atau bukan hal yang berbahaya ya. Nah, jelaskan kalau ini memang bisa hilang kemungkinan dalam waktu kalau ringan ya
ringan itu bisa hilang 1 sampai 3 tahun, 1 sampai 2 tahun. Tapi kalau dia pigmentasinya lebih dalam, biasanya 3 sampai 5 tahun. Kalau tidak bisa hilang, juga tidak berbahaya bagi tubuh si anak. Ya, kalau memang ingin dihilangkan, bisa konsultasi ke dokter spesialis kulit. Ya, harus kolaborasi medis itu. Itu tadi untuk bercak Mongol. Sekarang hemangioma. Hemangioma ya, itu suatu tumor atau jaringan lunak atau tumor vaskular jinak akibat proliferasi atau pertumbuhan yang berlebihan dari pembuluh darah yang tidak normal, dan bisa terjadi tiap darah, bisa muncul di mata. Dia sama ya, kan? Jadi cuma kamu terus tidak muncul. Gambar apa? Enggak salah, ini juga orang tua juga tidak terlalu khawatir. Tuh. Yang ketiga ada Icterus neonatorum. Ini sering kalian dengar. Kalau yang namanya Icterus itu berarti bayinya warnanya kuning. Kenapa kok bisa kuning? Di WhatsApp ya. itu. Nah, karena meningginya kadar bilirubin di dalam jaringan ekstravaskuler. Nah, sehingga kenapa? Kulit, konjungtiva, mukosa, atau alat tubuh lainnya itu warnanya kuning. Ya. Nah, biasanya 2-3 hari itu dia bisa hilang. Nah, kalau fisiologis, ya. Beda lagi dengan hiperbilirubin. Ya, hiperbilirubin itu diagnosanya ditegakkan ketika ada hasil laboratorium. Ya, kadar bilirubinnya ini meningkat karena Icterusnya itu tidak ditanggulangi dengan baik. Namanya biasanya kita sebut dengan kern Icterus. Ya, suatu kerusakan otak akibat perlengketan bilirubin indirect pada otak. Ini kalau Icterus itu tidak segera ditangani, maka akan yang tadinya Icterusnya fisiologis bisa jadi patologis. Ya. Perbedaan Icterus fisiologis dan patologis. Jadi Icterus itu ada 2, Dek. Ya, Icterus itu ada 2, yaitu fisiologis dan yang kedua adalah patologis. Nanti bedanya kalau yang fisiologis itu dia baru muncul 3-4 hari. Ya, bayinya sehat, normal, nggak ada keluhan apa-apa, dan itu bisa hilang biasanya hari ke-10, tapi harus diterapi, misal jemur sinar matahari, ASI-nya juga harus banyak, harus adekuat, ya, jemurnya juga harus benar. Jadi cara jemurnya itu adalah tanpa sehelai kain apapun, dibolak-balik kayak ikan pindang, ya. Yang ditutup apa? Hanya mata dan genitalia. Jadi semuanya harus terkena sinar matahari langsung. Jangan ditutupin baju. Ya. Tuh, cara penanganan Icterus fisiologis. Kalau patologis gimana? Kalau patologis itu sudah ranahnya rumah sakit ya, Dek ya. Itu biasanya terjadi pada usia bayi kurang dari 36 jam. Berapa hari itu? 36 jam. 2 hari ya. Kurang dari 2 hari. Kadar bilirubinnya juga lebih dari 12 mg itu sudah tinggi ya. Nah, biasanya dia juga disertai dengan anemia. Ada faktor resiko kalau tidak segera ditangani. Ini termasuk patologis. Bisa hilang itu
kurang lebih ya, sinarnya sinar UV, sinar ultraviolet ya. Nah, kalau di sinar dia harus minumnya harus sering. Kenapa? Takutnya dehidrasi. Coba kamu berjemur di bawah sinar matahari haus enggak? Ibaratnya gitu. Haus karena menguap. Faktor resiko ikterus apa? Kalau pada faktor kok bisa sih ikterus itu terjadi ya? Kalau dari ibu biasanya karena ras ya, gen. Nah, ya biasanya lebih dominan dari suku-suku tertentu. Kemudian terjadi komplikasi pada kehamilan, misalnya ibu punya diabetes mellitus. Kemudian resus ibu itu tidak cocok dengan resus bayi. Tahu nggak resus yang ada di darah ya? Resus ibu tidak cocok dengan resus bayi, itu biasanya juga kadar bilirubinnya juga mudah terpecah, sel darah merahnya mudah terpecah sehingga terjadi hiperbilirubin, susah terbentuknya sel darah merahnya. Jadi etiologinya bagaimana? Kalau dari perinatal ya bisa karena trauma lahir, misal adanya sepal hematom. Sepal hematom itu ketika lahir itu ada benjolan di kepala, isinya darah, ya. Atau bisa juga karena adanya infeksi, ya, adanya bakteri atau virus. Makanya ibu hamil harus ekstra hati-hati ya. Bisa juga karena prematur. Bayi prematur itu rentan terjadi ikterus ya. Tuh biasanya. Kemudian jarang minum. Bayi yang jarang minum ASI atau susu, misal ASINya nggak ada ya, misal ASINya nggak keluar, itu tetap kasih cairan dek. Karena apa? Ya takutnya dehidrasi atau dia bisa ikterus ya, bisa hipoglikemi juga. Tata laksananya bagaimana? Early feeding, seperti yang saya katakan tadi, yaitu pemberian minum. Jadi harus pemberian asupan cairan harus adekuat. Kemudian imunisasinya juga harus lengkap. Kalau bayinya nggak mau minum, berikan perawatan melalui NGT. Bayi yang nggak mau minum berarti ada tanda petik di situ. Ada kondisi khusus ya, yang tidak normal. Mungkin ada sesuatu hal di dalam tubuhnya yang memang lagi terganggu di situ. Ya. Kemudian terapi sinar itu bisa dilakukan di rumah sakit. Ya, itu tadi untuk ikterus. Kemudian setelah ikterus ada muntah, ya. Muntah pada bayi itu memang biasanya sering terjadi ya, Dek ya. Muntah itu beda sama gumoh. Tahu gumoh? Pernah dengar gumoh? Bayi gumoh, bayi muntah itu beda. Ya, kalau muntah itu keluarnya kembali seluruh atau sebagian isi lambung atau esofagus secara paksa melalui mulut disertai kontraksi lambung dan abdomen. Jadi makanan yang sudah masuk ke dalam lambung itu keluar lagi, itu namanya muntah. Diikuti dengan lambung. Penyebab dari fisik ada kelainan kongenital atau ada infeksi sehingga ususnya, lambungnya tidak bisa menerima makanan dari luar ya. Nah, kalau psikis atau psikologis itu keadaannya biasanya tertekan atau cemas ya. Nah, itu bisa juga terjadi. Gangguannya bisa karena ada iritasi lambung, ada obstruksi usus halus, muntah pada anak yang tampak sehat.
Kenapa kok bisa? Satu, karena ada kelainan kongenital, misal ada gangguan di saluran pencernaan, iritasi lambung, atau atrasia esofagus. Kalau atrasia esofagus itu memang buntu ya, Dek ya. Akhirnya makanan yang nggak bisa masuk, ya keluar lagi. Kemudian infeksi saluran pencernaan atau adanya penyempitan atau kelainan struktur saluran cerna. Bisa juga keracunan atau cara pemberian makanan yang salah. Anak bayi disuapin pisang itu salah. Anak bayi disuapin puding itu salah. Anak bayi disuapin jus mangga, jus buah itu salah. Kalau usianya sudah lebih dari 6 bulan itu baru pulih. Ya. Tuh, pencegahannya muntah diapakan? Diberi minum secara bertahap, jangan sampai tersedak, hindari makanan padat, ya kan? Hello, ingat ya, ini bayi, bukan kalian. Ya, kalau kalian makan apapun bisa masuk. Kalau bayi nggak boleh. Ya. Kemudian istirahat cukup. Kalau muntahnya terus-terusan, hubungi dokter supaya bisa dilihat kenapa. Oh, salah. Mencegah muntah bagaimana? Hidup bersih sehat, jangan minum soda, tidak makan atau bermain yang bersamaan, posisi kepala bayi lebih tinggi saat minum, sendawakan bayi setelah minum. Kamu minum soda itu juga bisa berpengaruh pada bayinya. Perencanaannya diapakan? Ciptakan suasana tenang, ya. Nggak boleh makan sambil berbaring, nggak boleh makan terburu-buru. Ajarkan pola makan yang benar, hindari makanan yang merangsang atau menyebabkan alergi. Tuh, kolaborasi juga. Oke. Kalau gumoh ya, kalau gumoh itu dia karena kembung biasanya, ya. Kemudian dia berlangsung spontan atau secara pasif. Belum terlanjur masuk lambung, masih di tenggorokan dia udah biasanya usia kurang dari lagi. Usia kurang dari 6 bulan tuh sering banget gumoh karena dia masih berbaring terus ya. Makanya kalau habis nyusuin bayi itu posisi badan bayi harus ditegakkan. Kenapa? Supaya susu yang sudah diminum si bayi itu masuk ke lambung sendawa. Kalau belum bersendawa belum masuk lambung. Ya. Caranya gimana biar nggak gumoh? Perbaiki teknik menyusui. Ya. Itu tadi, posisi kepala harus lebih tinggi dari badan bayi. Bila menggunakan botol, cara minumnya jangan ditinggal sendirian. Sama, posisi kepala harus lebih tinggi dari posisi badan. Kemudian usahakan posisinya miring ya supaya mencegah bayi itu tersedak. Setelah itu sendawakan bayi sesaat setelah minum, ini wajib hukumnya. Entah bayi minum ASI, entah bayi minum susu dot. Tuh. Ya, kita dari sini dulu, slide berikutnya kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Ya. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Liana Lele. Habis ini saya share PPT-nya ya, Dek ya. Untuk yang Ya, pertemuan Bu. berikutnya, ya. Untuk pertemuan berikutnya itu, ya apa dibaca-baca dulu, nanti kita lanjutkan itu.